ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Makanya beruntung manusia yang bisa bangun masih waktu subuh dan bisa melaksanakan sholat subuh, itu orang yang beruntung. Jangan dianggap bangun subuh terus kita bisa sholat subuh itu bukan kenikmatan ya. Ketika jenengan Anda bangun di waktu subuh kemudian melaksanakan sholat subuh, berarti Anda saat itu terpilih dari sekian banyak hamba Allah yang tertidur lelap tidak bangun untuk sholat subuh, dan terpilih menjadi hamba Allah yang bangun di antara hamba-hamba Allah yang mungkin juga bangun di saat itu tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan sholat. Anda dipilih oleh Allah bangun dari tidur dan tergerak hatinya untuk menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kenikmatan besar yang harus kita syukuri. Dalam satu hadis Nabi menceritakan yunsabu lil anbiya'i yaumil qiyamah manabir min nur. Sesungguhnya Allah telah menyediakan di hari kiamat mimbar-mimbar daripada cahaya untuk para nabi. Tujuannya para nabi naik di atas mimbar itu dan akan disampaikan ke surga Allah, diangkat dengan para malaikat untuk dikawal ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua para nabi sudah siap masuk surga, Saudara. Ghaira mimbari la ajlisu 'alaih. Hanya mimbarku yang aku tidak naiki. Kenapa? Makhafata an yub'ada bi ilal jannah wa atruku ummati fil hisab. Aku khawatir kalau aku duduk di atas mimbar, aku dikirim ke surga, sedangkan umatku masih dalam keadaan dihisab oleh Allah di mahsyar. Ya ala ardi mahru'a ardi hirri masru'a samana am tahlam am tis'al al-iyam wayn ash-shams al-hilwa warfuf al-hamam ya ala ardi mahru'a ardi hirri masru'a. Loh, memangnya keturunan Nabi masih ada? Ada saja yang bertanya seperti itu. Kalau di dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Muhammad bercerita bahwa Imam Mahdi nanti di akhir zaman akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penyelamat kepada umat. Kata Rasul, dan dia dari keturunan saya. Sekarang pakai akal. Kalau nanti di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus nongolnya dari mana kalau sekarang nggak ada keturunan Nabi? Fahami teks hadis Rasulullah, kemudian gunakan akal kalian. Kalau Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhir zaman ada seorang imam yang bernama Imam Mahdi, dia namanya seperti nama saya, nama ayahnya seperti nama ayah saya, dan dia termasuk daripada keturunan saya. Kalau di dalam hadis dikatakan Imam Mahdi keturunan Nabi, munculnya dari mana kalau sekarang nggak ada keturunan Nabi? Jangan kita buruk sangka sama orang. Nggak ada yang tahu. Di balik tembok nih nggak tahu ada apa. Berapa banyak orang yang kita lihat biasa, tapi di balik temboknya apa yang dia lakukan kita nggak tahu. Nanti cuma lihat dia sibuk sama dunianya, tapi di balik tembok kamarnya apa dia melakukan kita nggak tahu. Bisa jadi dia ada tahajudnya, bisa jadi dia ada Al-Qur'annya, bisa jadi dia punya hubungan yang indah dengan Allah, bisa jadi di dalam kamarnya itu tempat dia menangis sama Allah. Kita nggak tahu. Tahunya cuma di luar doang. Berapa banyak orang yang mastur nggak ketahuan, nggak dikenal di muka bumi ini dari makhluk-makhluknya Allah. Orang miskin, lemah, tapi ternyata hatinya dia penuh dengan keyakinan. Di mata manusia dia hina, nggak ada yang anggap dia, tapi di mata Allah dia punya martabat yang sangat tinggi.
باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك الله. Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan. Dan ingat pesan Nabi SAW, tidak ada fitnah yang paling besar yang kutinggalkan bagi kaum lelaki setelahku dari fitnah kaum wanita. Tidak ada yang selamat darinya, sampai orang saleh sekalipun. Jangan kemudian kita gurur dan mengatakan saya sudah menuntut ilmu, saya sudah sering melaksanakan salat, ikut tarbiyah, aman, tidak ada masalah. Saya mencet fulana untuk mendakwahinya, hati-hati, di situ syaitan akan masuk. Berhati-hati ya ikhwani. Begitu pula para akhwat, ketahuilah sesungguhnya semua laki-laki kecuali suami anda adalah serigala. Siapapun dia, yang tidak halal bagi anda serigala. Siapapun dia, jangan bermain-main dengan hal yang seperti ini. Ikhwani fillah, bersabar sesaat. Bidadari surga sifatnya disebutkan dalam Al-Quran senantiasa menundukkan pandangan mata mereka. Dan siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, bisa-bisa dia diharamkan darinya. Pelihara diri kita, apalagi antum para tulabul ilm. Bagaimana mungkin kita bermuamalah dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kemudian dengan entengnya, dengan gampangnya kita terjatuh dalam perkara-perkara yang seperti itu? Na'udzubillah. في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمنا بروحنا يا ربنا بدرة منها سقى لك ماني بدا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرة منها اللهم صل على سيدنا محمد وأصغي ظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين
Gahwa atau kopi dicintai oleh para aulia as-salihin, sehingga kita dengar bagaimana Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyiapkan kopinya hampir 1 termos gitu, beliau minum mulai tengah malam, tahajud sampai isyraq, itu habis 1 termos. Dan para ulama aulia yang baru saja zaman kita ini, seperti Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari guru mulia kita Habib Umar, beliau kemana-mana membawa kopinya sendiri. Kemana-mana beliau bawa kopinya sendiri, karena ada ramuan khusus kopi itu dengan cara yang khusus yang beliau buat atau keluarga beliau buat untuk beliau, sehingga kemana beliau dakwah, kopi beliau bersama beliau. Dan beliau buat sendiri kopinya untuk beliau minum. Karena Sayyidil Jad Abdullah Al-Muhdar, kakek saya, yuhibbu gahwa jam, senang sama kopi dia. Sehingga ketika tengah malam bangun, sebelum beliau ibadah, beliau minum kopi dulu. Beliau katakan, nafsu kita kasih kesenangannya dulu, supaya enggak ganggu ibadah. Kalau nafsu itu ketika kita kasih kesenangannya yang tidak, dalam catatan tanda kutip, tidak melanggar syariat, itu tidak ada masalah, dan itu membuat mudah untuk kita ajak lebih khusyuk lagi. Ada beberapa kisah tentang kopi, di antaranya salah satu aulia bermimpi bertemu Nabi SAW, dan beliau mengatakan dalam mimpinya kepada Nabi, ya Rasulullah, hadithni bi hadithin, tolong beri saya hadis yang belum pernah kau ucapkan. Artinya tidak ada di kutubul hadis. Maka Nabi SAW memberikan 3 hadis. Pertama, siapa man kana subha fi jaybih, siapa yang tasbih ada di kantongnya, yuktabu minal musabbihin wa illam yusabbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir walaupun dia tidak berzikir. Maka itu penting ya, tasbih selalu ada di saku kita, maka kita dihitung sebagai orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, madama ta'mul gahwa fi fihi ahadin, selama rasa kopi ada di mulut seseorang, maka malaikat memintakan ampun untuk dia. Malaikat memintakan ampun kepada seseorang selama rasa kopi ada di mulutnya. Kenapa? Karena kopi bisa membuat orang lebih semangat ibadah, menghilangkan ngantuk, kuat. Bahkan saya dengar kopi, nggak tahu benar atau tidak ini dari saudara kita Imam, bisa sebagai obat kolesterol. Allah alam, perlu dilihat lagi ini. Banyak manfaat kopi. Yang ketiga, wugufuka baina yaday arif atau wali lillah, kamu hadir duduk di samping aulia, kahal bisyah, sangat sekejap sekali seperti orang merah susu kambing, singkat, lebih afdal daripada kita ibadah sampai terpotong-potong. Itu 3 hadis, di antaranya gahwa, kopi tadi ya, manfaat banyak. Makanya itu dalam Fatihah para habaib kita ada Al-Fatihah li sahibil gahwa. ولو